Insya Allah pada kesempatan malam ini akan kita bahas tentang masa kejayaan di era Daulah Bani Abbasiyah. Sebelumnya kita membahas mengenai masa keemasan di masa Daulah Bani Umayyah yang ditandai dengan seorang khalifah yang luar biasa yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, masa keemasan di Daulah Bani Abbasiyah itu yang paling dikenal dalam masa kejayaannya adalah pada zaman Harun yang digelar sebagai Al-Rashid atau Harun Ar-Rashid. Beliau adalah khalifah kelima dalam jajaran dinasti Bani Abbasiyah yang memegang kekuasaan cukup lama, sekitar 12 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun. Beliau adalah penerus dari silsilah Bani Abbasiyah, Bani Abbas. Kalau urut-urutannya memang beliau ini kelima sebenarnya. Nah, khalifah ketiganya itulah ayah beliau, Al-Mahdi namanya. Khalifah keempat adalah kakak beliau yang bernama Musa Al-Hadi. Jadi dari ayahnya nggak langsung ke Harun, tapi ke kakaknya dulu yang bernama Musa Al-Hadi. Nah, Musa Al-Hadi ini wafat, kemudian digantikan. Jadi tidak diberikan kepada anaknya, tapi meminta supaya adiknya yang bernama Harun untuk menjadi seorang khalifah. Kan biasanya dari bapak ke anak ke cucu gitu ya. Ini enggak, dari bapak ke anak, dari anak ini bukan ke cucunya lagi, tapi ke saudaranya. Karena melihat bahwasanya Harun Ar-Rasyid lah yang lebih layak untuk memimpin Daulah Bani Abbasiyah. Siapakah Harun Ar-Rasyid ini? Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang pemimpin. Kalau keturunannya sebenarnya keturunan antara Iran dan Yaman ya. Jadi garis keturunannya atau asalnya walaupun dari silsilah Bani Abbasiyah, beliau tinggal di daerah Iran, lahir daerah Iran dan mempunyai ibu dari daerah Yaman. Namun beliau itu silsilahnya masih nyambung dengan Nabi SAW dari Bani Hashim. Karena beliau itu adalah keturunan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi beliau masih satu keturunan atau satu garis keturunan dengan Nabi SAW dalam buyut beliau yang bernama Hashim. Nah, Harun Ar-Rasyid ini dilahirkan sebelum dilahirkannya Imam Asy-Syafi'i. Ada yang tahu nggak Imam Syafi'i lahir kapan? Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah tahun yang sama. Jadi Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama. Nah, Harun Ar-Rasyid ini itu lahir sekitar tahun 147, ada yang mengatakan 148 Hijriah. 2-3 tahun sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Dan Harun Ar-Rasyid ini menjadi salah satu murid secara tidak langsung ya dari Imam Malik. Dan Harun Ar-Rasyid ini membawa anaknya yang bernama Al-Amin dan Al-Ma'mun turut serta dalam pengajian-pengajian kitab Al-Muwatta yang disampaikan langsung oleh Imam Malik, yang juga kelak akan menjadi guru langsung dari Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik ini. Jadi Imam Syafi'i ini belajar juga kepada Imam Malik, bahkan menghafalkan Muwatta kalau nggak salah dalam 9 hari apa ya, yang begitu tebalnya itu dihafalkan oleh Imam Syafi'i dalam 9 hari. Cepat sekali diangkat murid oleh Imam Malik. Nah, Harun Ar-Rasyid ini menjadi khalifah di usia 20-an tahun. Kenapa saya katakan 20-an tahun? Karena tadi ada perbedaan mengatakan lahir tahun 147, ada yang mengatakan 148 Hijriah. Namun Harun Ar-Rasyid ini menjadi khalifah pada tahun 170 Hijriah. Berarti usia beliau pada waktu itu sekitar 23 atau 24. Ada yang mengatakan 25, bahkan ada yang mengatakan 20 tahun. Intinya masih sangat muda sekali. Ada di sini yang masih 20-an tahun? Yang di bawah 25 angkat tangan? Ada yang di bawah 25?
Seusia itulah beliau sudah menjadi seorang khalifah, membawahi sebuah dinasti kerajaan yang sangat besar dan sangat luas kekuasaannya. Bahkan kekuasaannya membentang dari daerah Eropa, jadi bukan lagi Arab ya, dari daerah Eropa sampai ke daerah India bagian timur. Itu kekuasaannya sangat luas sekali. Bahkan Harun ar-Rasyid satu-satunya khalifah pada waktu itu yang bisa memukul mundur Bizantium dan juga Raja Cordoba pada waktu itu. Kekuatan militernya sangat-sangat luar biasa. Nah, Harun ar-Rasyid ini dari kecil dididik dengan pendidikan yang sangat luar biasa oleh keluarganya, baik ibu maupun ayahnya. Jadi dari kecil Harun ar-Rasyid ini belajar banyak sekali hal, dan memang orangnya suka belajar. Dia belajar ilmu-ilmu agama, ilmu Quran dipelajari beserta tafsirnya, ilmu hadis pun dipelajari beserta sanadnya, begitu pula ilmu bahasa beserta ilmu-ilmu dalamnya. Ada ilmu mantiknya, ada ilmu balaghahnya, ada ilmu syairnya, semuanya dipelajari. Termasuk ilmu-ilmu filsafat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah keagamaan, semua dipelajari. Dan tidak hanya itu, beliau juga mempelajari ilmu-ilmu umum. Jadi beliau bukan cuma pakar di bidang agama, tapi juga pakar di bidang umum, geografi, astronomi, dan seterusnya. Beliau memahami hal tersebut. Namun demikian, selain beliau itu adalah seorang pembelajar, beliau juga seorang yang terampil dalam berperang. Jadi beliau itu sangat lihai dalam menggunakan senjata. Bahkan dikatakan senjata apapun beliau bisa pakai. Entah pedang, tombak, ataupun apapun, beliau sangat pandai untuk mempergunakannya. Ciri-ciri perawakannya, beliau bertubuh tinggi, berbadan tegap, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kurus. Jadi ya badannya standar lah ya. Mempunyai kulit yang putih dan wajah yang amat tampan. Itu ciri-ciri Harun ar-Rasyid. Bahkan dikenal sebagai salah satu khalifah tertampan di daulah Bani Abbasiyah. Beliau memiliki beberapa kemampuan, terutama beliau ini sangat menyukai bidang syair. Nanti kisahnya akan bertemu dengan seseorang yang bernama Abu Nawas. Pernah dengar Abu Nawas? Jadi Abu Nawas itu bukan orang fiktif ya, ada ternyata. Dan itu hidup di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Kalau kita kan sering dengar Abu Nawas tuh kocak gitu ya, Abu Nawas tuh jenaka. Nanti kita ceritakan siapa itu Abu Nawas. Nah, Harun ar-Rasyid ini adalah seorang khalifah yang begitu memuliakan ilmu dan juga orang-orang yang mengajarkan ilmu. Beliau mempunyai seorang penasihat. Penasihat beliau disebut sebagai Al-Qadhi. Kalau bahasa kita Al-Qadhi adalah seorang hakim ya. Dan hakim pada waktu itu adalah orang yang paling berkompeten dalam masalah agama. Jadi orang yang paling pintar dalam masalah agama dianggap sebagai hakim, sekaligus menjadi penasihat langsung bagi sang khalifah. Nah, penasihat ini selalu memberikan arahan-arahan, selalu mengingatkan khalifah ketika ada hal-hal yang dirasa kurang tepat. Maka boleh dikatakan Khalifah Harun ar-Rasyid ini senantiasa mengambil setiap keputusan, tidak pernah diambil kecuali mempertimbangkan dalam masalah agama. Nama hakimnya siapa? Fudail bin Iyad. Ini seorang seorang tabi'ut tabi'in yang sangat terkenal sekali dalam kefakihannya. Kalau tidak salah ini merupakan salah satu muridnya Imam Abu Hanifah. Fudail bin Iyad ini ya, salah satu ulama yang terkemuka waktu itu di Basrah, di Irak. Harun ar-Rasyid bagaimana sih kepribadiannya? Jadi beliau itu sangat mencintai ilmu. Bahkan beliau mendirikan yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah di Baghdad, di mana di Baitul Hikmah tersebut tempat para pembelajar untuk belajar dan untuk menerjemahkan berbagai macam ilmu dari manapun, termasuk dari dunia barat. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu dari dunia barat yang aslinya bukan dari Islam gitu ya, bukan dari Arab, itu terjemahkan di sana. Sehingga waktu itu Baghdad dikenal sebagai kota ilmu. Karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang didapatkan di Baghdad, dari terjemah-terjemah maupun pengembangan dari
kitab-kitab terdahulu dari para ulama. Nah, disinilah puncak kejayaan dari dinasti Bani Abbasiyah. Ketika Harun ar-Rasyid memuliakan ilmu dan juga para pemberi ilmu, para pengajar ilmu. Dan dikatakan gaji para ustadz, gaji para pengajar, para syekh itu setara dengan gaji para menterinya. Jadi betapa betul-betul dimuliakan, betul-betul dicukupi kehidupan mereka. Karena Harun ar-Rasyid menganggap bahwa ilmu itu adalah mulia, dan yang bisa memuliakan manusia adalah ilmu itu sendiri. Mengambil ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada masa inilah Harun ar-Rasyid membuat sistem administrasi yang sangat luar biasa, bahkan dijadikan sebagai acuan administrasi modern, sehingga tata kelola kenegaraan itu sangat-sangat teratur sekali, termasuk dalam hal pembendaharaan negara dan penghasilan. Sehingga pada zamannya itu dikatakan sangat sulit sekali mencari orang yang mau menerima zakat. Bukan berarti nggak mau menerima zakat, bukan. Karena memang mereka nggak layak menerima zakat. Yang menerima zakat adalah 8 golongan itu, diantaranya fakir dan miskin. Pada waktu itu hampir semuanya orang itu menjadi muzaki. Tidak ada atau hampir tidak ada yang menjadi mustahik. Jadi orang-orang pada ngeluarin zakat, dan waktu itu kan zakatnya biasanya person to person gitu ya, langsung orang ke orang. Kalau kita kan biasanya dikumpulkan di lembaga zakat. Kalau dulu kan biasanya orang ke orang. Itu sampai orang tuh kebingungan, ini saya mau ngasih ke siapa? Kata tetangga saya mau kasih, dia juga mau ngasih ke saya kan gitu. Mau dikasih ke orang lain juga nggak nerima karena dia juga mau ngasih zakat ke orang lain, terus sampai dikatakan baru mendapatkan mustahik zakat di luar kotaknya sendiri. Saking sulitnya mencari zakat, mencari mustahik zakat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa sejahteranya keadaan kaum muslimin pada saat tersebut. Ada sih yang memberontak, biasalah, ada orang-orang yang nggak suka ya dari suku Khawarij dan lain-lain, tapi mereka bisa diredam oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, sehingga tidak terlalu terasa pergolakan-pergolakan tersebut. Nah, bagaimana kisahnya bertemu dengan Abu Nawas? Nah, sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan karakter beliau terlebih dahulu yang begitu mencintai ilmu dan memuliakan ulama. Harun ar-Rasyid itu sering sekali berhaji, bahkan tiap tahunnya senantiasa beliau berhaji. Berhajinya itu berjalan dari Irak ke Mekah beserta 100 ulama hampir setiap tahun. Kalaupun beliau tidak sempat untuk berhaji, maka beliau membiayai memberangkatkan 300 ulama untuk berhaji pada tahun tersebut. Suatu ketika sang khalifah ingin melaksanakan ibadah haji dengan kenyamanannya menurutnya. Jadi meminta kepada para prajuritnya, kalau bisa saya dibiarkan dulu, tidak ada yang mendahului saya. Jadi pengennya tawaf ya tawaf sendiri dulu gitu. Pengennya sholat ya sholat sendiri dulu. Tiba-tiba ketika beliau tawaf, itu beliau didahului sama seorang Arab Badui. Sudah berusaha dicegah orang Arab Badui ini sama tentaranya, tapi Arab Badui ini tetap ngotot, maka mendahului sang khalifah dalam tawaf. Selesai tawaf, ketika sang khalifah ingin sholat di Hijr Ismail, tiba-tiba orang Arab Badui ini datang lagi, mendahului lagi sang khalifah. Begitu pula ketika melakukan sa'i, si Arab Badui ini seolah-olah tidak mau kalah, mendahului sang khalifah. Maka sang khalifah pun berusaha untuk bersabar, kemudian selesai ibadah, ingin bertanya kepada orang Arab Badui ini. Nanti kita ceritakan siapa orang Arab Badui ini ya. Ketika pengen ngusap Hajar Aswad, didahului sama orang Arab Badui ini. Ketika ingin minum air Zam-Zam, didahului lagi. Jadi kayaknya nggak rela kalau sang khalifah itu duluan gitu, Arab Badui ini. Maka Arab Badui ini diminta datang oleh khalifah. Kata Harun ar-Rasyid, tolong panggilkan orang Arab Badui sini ngadap saya. Ketika dipanggil seperti itu, orang Arab Badui ini nggak mau. Kata orang Arab Badui itu, ya kalau dia butuh ya dia yang kesini dong, katanya gitu. Karena dia berpendapat yang butuh ya yang datang, masa yang butuh yang didatangin kan gitu. Yang butuh ya yang datang. Akhirnya apa?
Akhirnya sang khalifah pun, sang raja pun datang. Kemudian sang khalifah ingin bertanya, kenapa sih engkau mendahuluiku dalam beberapa fardu? Maka si Arab Badui ini menjawab, engkau bertanya perihal fardu yang mana sebenarnya? Kan dalam haji itu ada beberapa fardu ya, ada tawaf, ada sa'i dan lain-lain. Engkau bertanya kepadaku tentang fardu yang mana sebenarnya yang engkau protes itu? Fardu yang satu, kata Arab Badui tersebut, yang 5, yang 17, 34, 94, atau fardu seumur hidup, atau fardu dari 12, atau satu fardu dari 40, atau 5 fardu dari 200. Ini mendengar seperti ini, Harun ar-Rasyid dan para prajuritnya ketawa. Bingung tapi ketawa gitu. Alasan aja nih katanya, kan nggak bisa jawab. Kok kamu malah nanya? Maksudmu apa? Kok nyampe nyebutin fardu-fardu sebanyak itu? Ternyata ada maksudnya yang disebutkan fardu yang 1, yang 5 dan seterusnya. Kata orang Arabi tersebut, kata orang Badui tersebut, wahai Harun. Jadi beliau nyebutnya langsung Harun, nggak pakai gelar raja, nggak pakai gelar khalifah. Wahai Harun, katanya gitu. Yang dimaksud dengan pertanyaan saya adalah fardu yang 1 adalah agama Islam. Fardu yang 5 adalah apa kira-kira? Salat 5 waktu. Fardu yang 17 itu apa? 17 rakaat sehari semalam. Kemudian fardu yang 34 itu adalah sujud dalam salat fardu. Fardu yang 94 adalah takbir, tahmid, dan tasmi serta tasbih permohonan ampun dalam salat. Yang dimaksud dengan fardu seumur hidup adalah haji, dan 1 dari 12 adalah fardu di bulan Ramadan. Maksudnya 1 bulan yang difardukan puasa. 1 dari 40 adalah zakat emas dan perak, 2,5% ya. Dari 40 dinar, 5 dari 200 adalah 5 dirham emas dari 200 dirham. Jadi ternyata si Arabi ini menanyakan tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Dan dari sini mendengar jawaban yang begitu terperinci tentang pengetahuan dalam Islam, Harun ar-Rasyid ini tertunduk, malu gitu. Kok saya nggak tahu hal seperti itu, padahal udah belajar agama. Tapi ketika disebutkan fardu-fardu ini, seolah-olah nggak pernah belajar hal tersebut, lupa. Kemudian sang khalifah mempersilahkan lagi kepada si Arab Badui ini untuk bertanya. Monggo kalau misalkan Anda mau bertanya sesuatu kepadaku, bolehlah silakan. Maka orang Arab Badui ini bertanya dengan pertanyaan yang begitu sulit dijawab. Bagaimana pendapatmu, kata orang Arab Badui ini, perihal seorang laki-laki, perhatikan baik-baik, yang haram melihat wanita di waktu zuhur. Jadi di waktu zuhur laki-laki ini haram melihat sang wanita. Ketika waktu asar, dia halal melihat wanita tersebut. Zuhur haram, pas asar halal. Dan haram kembali ketika masuk waktu maghrib. Ini zuhur halal nih, haram. Asar halal, maghrib haram lagi. Dan halal lagi ketika waktu isya. Namun haram kembali ketika waktu subuh, dan kembali halal di waktu zuhur. Jadi zuhur haram, asar halal, maghrib haram ngelihat, isya halal, kemudian subuh haram. Ketika waktu haram ketika waktu subuh, kemudian halal waktu zuhur. Harun ar-Rasyid ini kebingungan. Ini maksudnya apa sih? Halal jadi haram, haram jadi halal lagi, kemudian halal lagi, haram lagi. Ini maksudnya apa? Nggak kejawab gitu. Maksudnya bagaimana? Maka sang Arab Badui tersebut menjelaskan, gini loh, kata Arab Badui tersebut, laki-laki tersebut haram melihat wanita yang bukan mahramnya pada waktu zuhur.
Kan kalau bukan mahram nggak bisa dilihat, nggak boleh dilihat ya kalau tidak ada keperluan. Ketika waktu asar masuk, ia menikahinya sehingga pas asar jadi halal. Namun ketika masuk waktu maghrib, ia mentalaknya. Kita ketahui bahwa seorang wanita yang ditalak sebelum disetubuhi, maka hukumnya langsung tidak ada iddahnya, langsung dicerai dan langsung jadi ajnabiyah, langsung bisa dinikahi oleh orang lain gitu ya, tidak ada iddahnya. Jadi haram lagi untuknya di waktu maghrib. Dan manakala memasuki waktu isya, ia merujuknya, halal lagi. Maghrib ditalak, haram. Kemudian dirujuk lagi menjelang isya sehingga halal. Ketika waktu subuh, ia melakukan talak zihar. Tahu talak zihar? Talak zihar itu kalau dalam surat Al-Mu'minun apa ya? Apa An-Nur itu disebutkan bahwa menyebutkan anti alayya ka dhahri ummi, menyebutkan atau menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Jadi kalau bahasa kita talak apa ya? Talak apa ya kalau bahasa kita itu? Disebut talak 3, bukan talak 3 juga, cuma ini konsekuensinya berat. Kalau orang itu mau kembali kepada istrinya, itu harus bayar kafarat. Nah itu di waktu subuh tuh. Di waktu subuh dia mentalak istrinya dengan talak zihar, maka menjadi haram baginya. Namun ketika masuk waktu zuhur, si lelaki ini membayar kafarat untuk talak ziharnya. Jadi ketika waktu zuhur dia belum halal karena belum menikahi, asar menikahi, maghribnya mencerai, isanya merujuk, jadi halal lagi tuh. Ketika waktu subuh dia menzihar istrinya, haram lagi. Dan setelah itu di waktu zuhur dia membayar kafaratnya sehingga halal lagi. Ini nggak kepikiran sama Harun Ar-Rasyid. Begitu kagum dengan jawaban yang diberikan oleh sang Arab Badui, sehingga ia begitu penasaran, siapa sih sebenarnya laki-laki Badui ini? Pakaiannya lusuh, sederhana gitu ya, bahkan lebih terkesan sebagai orang miskin. Jadi orang yang begitu sederhana, tapi ilmu agamanya sangat-sangat luar biasa sekali. Ternyata laki-laki itu adalah Sayyid Musa Ar-Radi bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Sayyid Muhammad Baqir bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, suami dari Fatimah Az-Zahra. Ternyata adalah seorang keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Harun Ar-Rasyid langsung memeluknya dan mencium tangannya serta ingin memberikan apa yang ia butuhkan. Ini dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya, tentang kisah ini ketika Harun Ar-Rasyid bertemu dengan seorang ahli bait Nabi ketika beliau berhaji. Tadi kita ingin sampaikan pertemuan Harun Ar-Rasyid dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu siapa sih? Kalau dalam literatur bahasa Arab namanya bukan Nawas ya, tapi Nuwas. Jadi kalau sebutan Arab tuh Abu Nuwas, nyampe ke kita Abu Nawas kan gitu ya. Nama asli Abu Nawas adalah Hasan, nama aslinya. Beliau itu lahir dari golongan miskin dan dari kecil itu nggak ketemu sama bapaknya dari lahir. Jadi dari lahir tidak pernah melihat bapaknya. Tidak disebutkan memang apakah bapaknya kabur, apa bapaknya meninggal, tidak tahu. Yang pasti dari kecil tidak pernah melihat bapaknya. Dan dikisahkan bahwa Abu Nawas ini atau Hasan ini itu sampai dijual oleh ibunya di pasar. Dijual sama ibunya. Wallahu alam betul atau tidak, tapi yang pasti Abu Nawas ini tidak punya orang tua sejak kecil, gampangnya gitu. Ada yang mengatakan dijual sama ibunya, kemudian dipekerjakan di rumah seseorang penyair. Ia belajar syair dan ia begitu menekuni syair tersebut sehingga dia pandai bersyair. Sampai suatu ketika teman dari sepemilik Abu Nawas ini menyukai Abu Nawas karena pandai bersyair. Akhirnya dibebaskan dan diajari lagi syair. Menjadikan Abu Nawas ini sebagai ahli syair di Baghdad pada waktu itu. Nah, oleh karena Abu Nawas ini semakin terkenal, terdengarlah kabar tentang Abu Nawas ini oleh Harun Ar-Rasyid yang begitu menyukai syair. Dan Abu Nawas ini memang terkenal sebagai orang yang cerdas.
Maka Abu Nawas diangkat sebagai penyair istana secara resmi. Jadi penyair untuk istana, resmi nih jabatannya, penyair untuk khalifah, untuk istana. Secara tidak resmi, Abu Nawas menjadi teman bertukar pikiran untuk Khalifah Harun ar-Rasyid, karena Abu Nawas ini cerdas dan kritis. Jadi ini kisah pertemuan Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas. Walaupun kadang-kadang Abu Nawas ini dikisahkan dengan seseorang yang jenaka, seseorang yang kocak gitu kalau dalam buku-buku, dalam komik-komik itu ya. Cuma saya belum menemukan literatur dalam bahasa Arab yang menyebutkan Abu Nawas ini kocak gitu loh. Yang saya tahu Abu Nawas ini adalah ahli syair. Ahli syair yang bertaubat. Kenapa dikatakan bertaubat? Karena dulu dia itu disebutkan sebagai sering minum minuman keras, sering mabuk-mabukan. Kemudian dia bertaubat. Dalam taubatnya dia menyampaikan sebuah syair yang sangat terkenal yang disebut sebagai syair i'tiraf. Pernah dengar kayaknya ya? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa adan naril jahimi fahadli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimin. Ini baru 4 ya, ada 14 syairnya sebenarnya. Ya, ada 14 syair. Tadi yang saya sebutkan ada 4 syair atau 2 baris. Ini syair yang disampaikan Abu Nawas ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa dirinya itu kayaknya nggak layak ke surga gitu. Saking banyaknya dosa-dosanya. Tapi kalau nggak layak ke surga, masuk neraka juga nggak mau. Nah, gitu. Jadi suatu ungkapan i'tiraf, pengakuan dosa yang Abu Nawas sampaikan dalam syair-syairnya. Ini yang sangat terkenal ya. Jadi ini syairnya Abu Nawas, bukan hadis. Dulu ada yang menanyakan, Ustaz, apakah itu hadis? Enggak, itu bukan hadis. Ini syairnya Abu Nawas. Apalagi ayat Al-Quran nggak bakal ketemu seperti ini ya. Surat manapun nggak ketemu nih. Ini surat cinta Abu Nawas buat Allah Subhanahu wa taala lah gitu ya. Jadi ini merupakan syair yang disampaikan Abu Nawas dalam i'tirafnya, dalam permintaan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau ahli syair. Nah, kisah Harun ar-Rasyid ini agak nyambung ya. Kisah Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas ini nantinya akan disampaikan dalam kisah 1001 malam. Jadi dalam kisahnya ada tokoh Abu Nawas dan juga tokoh Harun ar-Rasyid. Di kisah inilah, di kisah inilah Abu Nawas digambarkan sebagai sosok yang kocak. Cerdas tapi kocak. Sebenarnya kisah 1001 malam ini tidak ditulis pada zaman Harun ar-Rasyid, tidak. Bukan. Kisah 1001 malam ini memang terjadi banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan di abad ke-7, abad ke-8, ada yang mengatakan di abad ke-9. Ada yang mengatakan satu orang yang buat, ada yang mengatakan ini cerita yang tersusun dari berabad-abad kemudian dikumpulkan. Ya, kemudian dikumpulkan. Namun beberapa pakar bersepakat bahwasanya yang menyusun kisah 1001 malam ini bernama Abu Abdullah Muhammad al-Jihsyari. Dari mana asal 1001 malam ini? Jadi gini Bapak Ibu, dalam bahasa Arab 1001 malam itu disebut alfu lailah wa lailah. Kan kalau alfu syahrin 1000 bulan ya. Kalau 1000 malam itu alfu lailah. Satunya wa lailah, 1001 malam. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan the Arabian Nights. Malam-malamnya orang Arab. Dalam buku ini
dikisahkan banyak sekali kisah. Namun memang tidak sampai 1000 malam, tidak. Karena 1000 malam ini merupakan suatu istilah saja untuk menunjukkan malamnya sangat banyak. Jadi sampai disebut 1000 malam. Contoh misalkan taman 1000 bunga, beneran nggak ada 1000 bunganya? Siapa yang mau ngitung bunganya? Atau minyak wangi 1000 bunga, emang betul ada 1000 bunga dimasukin? Kan enggak. Menunjukkan apa? Sangat banyak bunganya gitu loh. Misalkan taman 1000 bintang, emang bintangnya 1000? Kan enggak gitu. Menunjukkan bahwa malamnya sangat banyak. Ditambah 1, ini menunjukkan apa? Lagi dan lagi. Jadi kisahnya seperti ini. Adanya buku ini mengisahkan tentang seorang raja yang begitu paranoid, begitu ketakutan, begitu trauma, dihianati oleh istrinya. Jadi kisahnya, sang raja ini bernama Syahriar. Jadi dilatar belakangi sebuah kerajaan Sasaniyah. Di kerajaan Sasaniyah ini ada perbatasan antara India dan juga Persia ya. Jadi wajar kalau dalam buku 1001 Malam walaupun masih kental dengan nuansa Arabnya, tapi ada juga kisah-kisah tentang keindia-indiaan lah gitu. Jadi tentang seorang raja Syahriar. Sang raja ini mempunyai, ada yang mengatakan sepupu, ada yang mengatakan saudara gitu ya. Sama-sama laki-laki, dan saudaranya ini atau sepupunya ini dihianati oleh istrinya, berselingkuh. Maka Syahriar ini takut kalau istrinya pun selingkuh. Begitu ketakutannya bertambah, akhirnya apa? Karena takut istrinya selingkuh, akhirnya si istri dibunuh. Ada juga yang mengatakan bahwanya Syahriar ini dihianati oleh istrinya, kemudian istrinya dibunuh. Demi melampiaskan kekecewaannya kepada istrinya, kepada sang wanita, maka dia membuat sebuah peraturan, menyatakan sebuah keinginan dan tidak boleh dibantah. Siapapun yang membantahnya, bahkan mempertanyakannya, akan dihukum mati. Apa keinginannya? Setiap hari dia harus menikahi seorang wanita pada malam hari, kemudian pada pagi hari wanita tersebut akan dihukum mati sebelum fajar menyingsing. Dan sudah banyak korbannya. Sampai suatu ketika anak dari menterinya si Raja Syahriar ini menawarkan diri. Anaknya bernama siapa? Syahrazad. Syahrazad ini menawarkan diri, wahai ayah, izinkan aku untuk menjadi istri dari sang raja. Dengan tujuan apa? Ingin menghentikannya, ingin menghentikan kebiasaan buruknya tersebut. Ini dalam kisahnya ya. Tentu ini kisah fiktif, bukan kisah nyata. Karena belum pernah ada seorang raja yang menikah kemudian dibunuh, menikah lagi, dibunuh lagi, menikah lagi, dibunuh lagi. Ini kisah fiktifnya. Nah, si Syahrazad ini akhirnya menikah dengan sang raja. Pada malam hari, Syahrazad ini menceritakan kisah supaya tidak dibunuh oleh sang raja. Namun ketika nyampe pagi, jadi sepanjang malam itu cerita terus. Ketika pagi menjelang, kan biasanya kalau pagi dibunuh tuh istrinya. Si istri ini atau Syahrazad ini menggantungkan akhir ceritanya. Jadi ceritanya nggak selesai. Kata sang raja, ayo selesaikan. Tidak, wahai suamiku, kalau engkau mau mendengarkan kisah lanjutannya, lanjutkan lagi besok malam. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Besok malamnya cerita lagi, nggak selesai lagi, nggak dibunuh lagi. Terus seperti itu sampai berhari-hari, sampai berminggu, berbulan-bulan, sehingga disebutlah apa? 1001 malam. Nah, kisah Syahrazad ini kemudian diceritakan kembali dalam buku-buku tersebut, tulis kembali. Ada kisah tentang Sinbad. Pernah dengar Sinbad? Ada kisah tentang Aladin. Pernah dengar ya? Ada kisah tentang Alibaba yang sangat terkenal dengan 40 penyamun, 40 pencurinya. Itu kisah-kisah dari itu, dari 1001 malam yang disampaikan oleh Syahrazad. Jadi kisah dari kisah, paham ya? Jadi kisah dari kisah. Dan memang banyak sekali kisah-kisahnya. Ada yang kisahnya mengangkat kebiasaan orang Arab.
ada yang mengangkat tentang alam-alam gaib, termasuk Aladin itu kan bekerja sama dengan jin dan lain-lain ya. Jin, siapa jinnya namanya? Mustafa apa siapa ya? Jin Danjun. Saya lupa nama jinnya siapa gitu. Itu ada di dalam buku itu. Dan bukunya ada, manuskripnya ada. Kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk ke dalam bahasa Inggris, yang kemudian dari buku inilah diadopsi beberapa film terkenal Hollywood, ya, tentang Aladin, tentang Sinbad dan lain-lain. Bahkan dalam buku ini ya disebutkan kisah yang cukup menarik antara Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas. Jadi ini udah masuk kisah belum? Belum ya. Harun ar-Rasyid ini begitu suka dengan Abu Nawas. Abu Nawas sangat dekat dengan Harun ar-Rasyid dalam kisahnya ya. Ini nyata atau tidak, tapi ada dalam buku tersebut. Dan ini membuat para pejabat yang lain ngiri sama Abu Nawas. Mereka berusaha ingin menyingkirkan Abu Nawas, tapi nggak tahu caranya karena begitu disayangi oleh Harun ar-Rasyid. Akhirnya mereka membuat makar. Mereka mengusulkan kepada Harun ar-Rasyid untuk memberikan tantangan kepada Abu Nawas. Kalau dia bisa menjawab, dikasih hadiah. Kalau nggak bisa menjawab, dibunuh. Kata menurut Harun ar-Rasyid, ini cukup adil nih, karena Abu Nawas ini orang yang cerdas, pasti bisa kan gitu. Maka Harun ar-Rasyid dibisiki oleh para pejabatnya ini tentang sebuah tantangan. Maka dipanggillah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu, kata Harun ar-Rasyid. Apa itu wahai raja? Kalau kamu bisa menjawabnya, bisa memecahkannya, kamu akan saya kasih hadiah. Baik sang raja. Tapi kata raja, kalau kamu nggak bisa menjawabnya, kamu kehilangan nyawa. Nah, tantangannya berat ini. Hadiahnya besar, tapi resikonya juga besar. Apakah itu raja? Maka sang raja pun sesuai dengan arahan dari pejabatnya memberikan tantangan. Tantangannya apa? Setelah adzan, ya.
Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi kisah tantangan Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. Kata sang raja, kalau kamu berhasil kamu dapat hadiah, kalau kamu gagal kamu kehilangan nyawa. Apa tantangannya? Sang raja kemudian memberikan kepada Abu Nawas seekor ayam. Kata raja, wahai Abu Nawas, aku berikan ayam ini kepadamu, dan besok ayam ini harus mati. Oh siap raja, gampang seperti itu. Nanti akan saya matikan ayam ini, gampang, kata Abu Nawas. Tunggu dulu, kata raja. Apapun yang kamu lakukan kepada ayam ini, saya akan lakukan kepadamu. Kalau kamu bunuh ayam ini dengan cara disembelih, saya akan sembelih kamu. Kalau kamu bunuh ayam ini dengan saya digebukin, kamu akan saya gebukin sampai mati. Ya udah kalau gitu raja, saya mati dong. Iya. Ya udah kalau gitu nggak usah dibunuh ayamnya. Kalau ayamnya nggak mati, kamu yang mati. Nah, jadi kalau ayamnya nggak mati, besok pagi kamu yang dihukum mati. Tapi apapun yang dilakukan Abu Nawas untuk membunuh ayam ini akan dilakukan oleh raja kepada Abu Nawas. Yang tadinya senang mau duit, dapat uang banyak, nyampe ke rumah mukanya pucat pasi. Kenapa? Wis pokoknya mati judulnya. Ayam mati, ikut mati. Ayam nggak mati, tetap mati. Pokoknya mati gitu. Gimana? Ini gimana? Sepanjang hari mikirin gitu ya. Sampai malam nggak bisa tidur. Kata sang istri, udah sholat dulu. Minta sana petunjuk sama Allah. Akhirnya Abu Nawas pun sholat malam, minta petunjuk sama Allah. Selesai sholat malam, Abu Nawas ini kentut. Dapatlah ide supaya bisa selamat dari kematian. Pagi hari Abu Nawas ini sumringah bawa ayamnya ke hadapan raja. Dan di hadapan raja kata raja, hai Abu Nawas, sudah kamu laksanakan perintah saya? Sudah raja. Sudah kamu matikan ayam tersebut? Sudah raja. Dengan tegas dikatakan. Benar sudah mati? Sudah raja, silahkan periksa. Diperiksa, ayamnya memang sudah mati. Tapi ada yang aneh, kamu apakan ayam ini? Sembelih nggak ada bekas sembelihan, digebukin juga nggak ada bekas gebukinnya gitu. Kamu apakan ayam ini? Kata Abu Nawas, kemarin raja bilang ayam ini harus mati. Iya, kata raja. Dan kemarin raja juga bilang bahwa raja akan melakukan apapun kepada saya seperti yang saya lakukan kepada ayam ini. Iya, kata raja. Raja, ayam ini kemarin sudah mati. Kamu apakan Abu Nawas? Mohon maaf raja, ayam ini pantatnya saya tiup sampai mati, katanya gitu. Ayo, raja mau nggak? Raja berani nggak? Akhirnya rajanya nyerah, Abu Nawas selamat dari kematian, kan gitu. Nah itu mungkin ada beberapa kisah dalam buku 1001 Malam yang menyatakan bahwa Abu Nawas itu kocak dan jenaka ya. Terlepas dari itu semua, memang Harun ar-Rasyid ini pernah bertemu dengan Abu Nawas, menjadikan Abu Nawas sebagai seorang penyair istana yang begitu terkenal. Dan Harun ar-Rasyid ini perlu kita teladani. Yang pertama karena beliau itu begitu mencintai ilmu ya, sangat mencintai ilmu dan memuliakan ilmu serta para pemberi ilmu itu sendiri. Bahkan beliau itu sangat-sangat senang sekali beribadah. Dan beliau setiap hari menginfakkan hartanya 10.000 dirham. Itu luar biasa. Setiap bulan 10.000 dirham selama beliau hidup. Beliau menjabat sekitar 12 tahun dan beliau wafat di usia yang masih muda sekitar 43 tahun.
Jadi beliau wafat di usia yang masih muda, namun beliau sangat terkenal sebagai khalifah yang membawa masa keemasan pada Daulah Bani Abbasiyah, yang nantinya akan digantikan oleh Al-Amin anaknya dan Al-Ma'mun. Jadi ganti-gantian. Suatu ketika Al-Amin ini tidak mau ganti-gantian, sehingga terjadilah pemberontakan dari Al-Ma'mun dan terbunuhlah Al-Amin, dan Al-Ma'mun inilah yang menjadi sumber bencana. Di antaranya dialah yang berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kejadiannya pada masa Imam Ahmad bin Hambal ya, sehingga Imam Ahmad bin Hambal dipenjara karena bersikeras bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalamullah. Singkat cerita seperti itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya yang bertanya. Monggo. Boleh nggak dipakai doa? Syairnya Abu Nawas boleh nggak dipakai buat doa? Sekarang saya tanya, doa itu apa? Doa itu adalah permohonan. Apakah permohonan itu boleh dengan kata-kata sendiri? Boleh. Boleh nggak dengan kata-kata orang lain? Boleh. Yang lebih bagus memang dengan menggunakan doa dari Al-Quran ya, dari As-Sunnah, itu yang paling bagus. Tapi boleh nggak pakai doa kita sendiri? Ya Allah, tolong berikan aku jodoh. Dalam Al-Quran ada nggak tolong berikan aku jodoh? Nggak ada. Dalam hadis pernah nggak Nabi meminta jodoh? Kan nggak. Tapi boleh nggak kita minta jodoh dengan bahasa kita? Boleh. Artinya ketika ada kata-kata yang baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, boleh nggak dijadikan sebagai doa? Boleh. Bahkan di kampung-kampung, di kampung saya dulu ya, biasanya sebelum sholat tuh ada lagu ini nih, ada syair ini. Sebagai apa? Pengingat. Sebagai pengingat, Ilahi las tulil firdausi ahla. Saya juga hafalnya dari situ, nggak pernah ngapalin langsung gitu loh. Dari kecil dengarnya kayak gitu ya, kayak gitu hafalnya gitu ya. Ada juga yang dijadikan puji-pujian itu kayak doa ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Sebagai pengingat, sebagai sarana kita ya untuk mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai bahasa kita, mau pakai bahasa orang lain juga boleh, walaupun memang tetap yang terbaik dari bahasa Al-Quran dan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup saya yang nanya nih. Pocornya banyak banget. Udah lama gak ngasih pocor, sekali ngasih pocor jadi kayak kipas gitu ya. Insyaallah. Saya bingung nanya ini pocor sebanyak ini ya. Apa kira-kira? Ada yang tak tanya, ada yang give away ya. Nah, ini terlalu banyak ini. Untuk yang putri dulu deh. Pertanyaannya adalah apa bahasa Arabnya 1001 malam? Ayo. Ada yang mau jawab? Monggo. Alfu lailah wa lailah, ya silahkan, ini dikasihkan ya nanti. Untuk yang putri dulu, Imam Syafi'i itu lahir tahun berapa Hijriah sih? Yang akhwat, yang putri, monggo yang di belakang. 150 Hijriah. Oke, monggo. Sekarang yang putra, pertanyaannya. Harun Ar-Rasyid itu anaknya siapa? Enggak, anaknya siapa? Nama bapaknya. Nama bapaknya. Al-Mahdi, oke, monggo. Kalau anaknya tadi Al-Amin dan Al-Ma'mun ya. Harun Ar-Rasyid itu khalifah keberapa? 5. Yang ngacung duluan.
Cepet-cepetan. Ini bingung nih ngasih pertanyaannya nih. Kasih giveaway aja deh buat yang Ikhwan dan Akhwat. Buat yang putra, yang paling jauh siapa? Yang paling jauh. Rumahnya paling jauh dari sini. Dari mana? Ambar Ketawang. Ada yang lebih jauh dari Ambar Ketawang? Mana? Moyudan, Masya Allah. Ambar Ketawang dulu. Yang Moyudan. Ada lagi dari Ikhwan selain Ambar Ketawang? Mana Mas Lukman? Ya, kali urang kilometer 19. Ada yang lebih tinggi lagi? Merapi mungkin? Nggak ada? Ya nggak apa, dapat lagi boleh. Yang Ahwat ada lagi yang jauh dari mana selain Moyudan? Piungan ada? Piungan boleh dah. Nih buat Ahwat. Satu lagi buat Ikhwan. Apa nih? Yang mau? Hah? Yang hari ini khutbah siapa? Mas Bambang hari ini khutbah? Enggak, bukan nanya siapa yang khutbah, bukan. Enggak ada yang khutbah hari ini. Ayolah buat yang khutbah nih. Yang pekan kemarin khutbah deh. Pekan kemarin. Pekan sebelumnya khutbah. Lah, enggak ada yang khutbah nih. Yang dengerin khutbah siapa? Khutbah. Wes gini aja deh, yang paling sepuh siapa nih? Yang paling sepuh, paling semangat. Nah, enggak. Yang bingung saya ininya, apa namanya ngasih pertanyaannya ya. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi. Kemarin ada request ya, ada satu sahabiah yang belum kita sampaikan, sahabiah yang